Shalom, sahabat pendidikan Kristen, bertemu kembali dengan video dari channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus ditinjau dari keimamatannya. Di dalam Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jika sahabat pendidikan Kristen pernah menonton film Lord of the Ring, di dalam film tersebut dikisahkan bahwa Frodo hampir mati karena luka pisau Morgul. Dia terbaring terengah-engah, kesakitan dan ketakutan. Dia diambang kematian. Frodo telah ditikam di bahu, tetapi Arwen berusaha membawa Frodo ke Rivendell untuk disembuhkan. Arwen membawa Frodo sampai ke seberang sungai Elf dan saat dia melihat Frodo terengah-engah, Arwen berdoa agar kemurahan apapun yang dimilikinya dapat diberikan kepada Frodo supaya Frodo itu menjadi sembuh. Apa yang dilakukan oleh Arwen adalah contoh syafaat yang intim. Dia rela melepaskan apa yang menjadi miliknya demi orang lain. Dia mengorbankan apa yang menjadi miliknya untuk kepentingan orang lain. Dengan cara yang sama, Yesus tidak mengambil keuntungan dari posisinya, melainkan merendahkan diri melalui pengorbanannya. Dia menolak jalan kemuliaan, dia melewati penderitaan dan kematian, agar dia bisa bersyafaat bagi umatnya. Yesus memang naik ke surga, namun dia pergi bukan untuk dirinya sendiri. Dia duduk di sebelah kanan Allah untuk bersyafaat bagi umatnya. Meskipun dia bersyafaat untuk umatnya di bumi, sekarang dia bersyafaat dengan mempersembahkan darahnya sendiri di hadapan Bapa. Saat kenaikannya, syafaat surgawi Yesus dimulai dan syafaat surgawinya lebih tinggi daripada jabatan duniawinya. Karena Kristus saat ini mempersembahkan darahnya di bait suci, bait surgawi, kita juga dapat naik ke gunung Tuhan dan masuk ke ruang tata Tuhan. Kenaikan adalah tindakan syafaat dan berkat imam besar Kristus. Pengorbanan telah selesai, tetapi syafaatnya bagi umatnya terus berlanjut. Yesus adalah seorang nabi di bumi, namun memandang Yesus sebagai imam di bumi bukanlah hal yang umum dan bahkan terkadang ditentang. Orang-orang biasanya menganggap Yesus sebagai imam di akhir hayatnya saat ia mempersembahkan darahnya, tetapi melihat seluruh hidup Yesus di bawah panji imam bukanlah hal yang biasa. Keraguan-raguan ini sebagian berasal dari Ibrani pasal 8 ayat 4, di mana penulisnya berkata, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Sahabat pendidikan Kristen, pandangan Alkitab yang lebih luas membuktikan bahwa imamat datang jauh sebelum orang Lewi. Adam, Abraham, dan Musa semuanya adalah imam. Ibrani menegaskan bahwa imamat Kristus berasal dari tatanan yang berbeda dari hukum Musa. Ia berasal dari Melkisedek yang mendahului Harun. Matius menyebut nama Yesus dengan Yesua yang berarti Allah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21-23. Lihat juga Yehezkiel 36 ayat 29, 37 ayat 23. Menyelamatkan dari dosa adalah tugas imam yang jelas. Yesus disebut sebagai perantara antara Allah dan manusia pada awal kehidupannya. 1 Timotius 2 ayat 5. Tema imamat berlanjut ketika Yesus diurapi pada pembaptisannya. Para imam menjalani ritual pembersihan sebelum masuk hadirat Tuhan. Dalam upacara ini para imam ditabiskan untuk pelayanan imamat mereka. Dan oleh karena itu kita dapat menyimpulkan dengan tepat baptisan Yesus menabiskannya untuk peran imamat manusiawinya. Dalam baptisan Yesus, Allah menyatakan dia sebagai anak terkasih yang berkenan kepadanya. Lukas 3 ayat 22. Menyebutnya anak terkasih berarti Allah memilih Yesus sebagai wakilnya, menegaskan bahwa Tuhan senang dengan dia, mirip dengan bau-bauan yang menyenangkan di hadapan Tuhan yang dipersembahkan oleh para imam. Maka tidak mengherankan Yesus memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Lukas 3 ayat 23. Para imam juga memulai pelayanan mereka pada usia yang sama. Bilangan 4 ayat 3, 4 ayat 23, 4 ayat 30, 4 ayat 35, 39, 43, 47, 1 Tawarik 23 ayat 3. Yesus juga mengajar orang-orang bagaimana datang kepada Allah seperti imam ketika dia mengajar doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, Imam Yesus mengundang mereka ke ruang Maha Kudus bersamanya dan mengajari mereka cara mendekati tahta kasih karunia. Dia mengatakan kepada mereka untuk memanggil Allah sebagai Bapa kami yang di surga. Ini adalah panggilan imamat.
meminta untuk mendekati tahta Allah sebagai anak-anak Allah. Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk meminta roti setiap hari, ini tidak hanya menyinggung tradisi yang ada di kitab Keluaran, tetapi juga mengingat roti kehadiran yang diberikan kepada para imam. Imamat 24 ayat 5 sampai dengan 9. Dalam doa Bapa kami, Yesus menyambut mereka di dalam ruang tahta Tuhan, menyuruh mereka memanggil Allah sebagai Bapa. Pelayanan penyembuhan Yesus juga melukiskannya sebagai seorang imam. Dia menyembuhkan orang yang menderita kusta, dan imamat menjelaskan bagaimana penderita kusta harus pergi ke imam untuk dievaluasi kebersihannya. Imamat 13 sampai dengan ayat 14. Yesus mengulurkan lengannya dan menjamah seorang penderita kusta, membersihkannya dan mengirimnya kembali ke sidang. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Dalam Markus 2, Yesus bertindak sebagai imam karena ia tidak hanya menyembuhkan tetapi menggabungkan penyembuhan dengan pengampunan dosa. Para imam perjanjian lama tidak dapat memasukkan orang lumpuh ke dalam bait Allah, dan pada akhirnya mereka juga tidak dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus menyelesaikan kedua tindakan tersebut. Yesus juga menyatakan kuasanya atas hari Sabat pada beberapa kesempatan dan menyembuhkan individu pada hari yang penting ini. Dengan berbuat demikian, Yesus menyatakan bahwa ia adalah imam yang lebih besar karena para imam di bait Allah mencemarkan hari Sabat dan dinyatakan tidak bersalah. Matius 12 ayat 5. Yesus bukan hanya seorang imam dalam tindakan positifnya. Ia bertindak sebagai imam yang subversif. Para imam harus melayani di bait suci, tetapi Yesus meramalkan akhir periode dari bait suci yang mengarah pada penyalibannya. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, dia tidak datang untuk memulihkan bait suci. Sebaliknya, ia menyerbu ke dalam bait Allah, mengganggu penjualan dan perdagangan. Markus 11 ayat 15, Lukas 19 ayat 45, Yohanes 2 ayat 15. Dalam Matius 24, Yesus meninggalkan bait suci dan meramalkan bait suci akan dihancurkan. Matius 24 ayat 1 dan 2, Markus 13 ayat 1 dan 2, Lukas 21 ayat 5 sampai 6. Dalam persidangannya mereka menuduh dia mengatakan bahwa dia akan menghancurkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Yohanes adalah satu-satunya penulis Injil yang mencatat bahwa Yesus berbicara tentang bait tubuhnya. Yesus mengutuk sistem imamat saat ini dan menggenapinya dengan menggantinya dengan tubuhnya sendiri. Tindakannya merusak untuk tujuan membangun kembali. Akhirnya Yesus mati di kayu salib sebagai korban dan imam perantara. Dalam semua sinoptik, ketika Yesus mati, tirai bait suci terbelah 2. Sebelum Yesus menafsirkan kematiannya pada perjamuan terakhir melalui roti dan anggur, roti dan darah adalah inti dari peran imam. Ibrani menyatakan kematian Yesus merupakan persembahan darahnya sendiri untuk menjamin penebusan kekal. Ibrani 9 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dia menjadi perantara perjanjian yang lebih baik sebagai imam besar yang sejati. Ibrani 12 ayat 24. Pada kenaikan, Yesus tidak berhenti bertindak dalam peran imamatnya. Hanya tempatnya yang bergeser. Para imam memiliki peran pasti dalam perjanjian lama. Imam pada dasarnya adalah mereka yang melayani Tuhan dan umat Tuhan dengan menjadi perantara di depan mezbah Tuhan, tempat di mana surga dan bumi bertemu. Penulis Ibrani memberikan 3 gambaran tentang seorang imam. Yang pertama, imam dipilih dari antara umat manusia. Yang kedua, bertindak atas nama kemanusiaan. Dan yang ketiga, mempersembahkan korban kepada Allah. Pertama, imam dipilih dari antara umat manusia. Mereka dipilih karena mereka ditunjuk oleh Allah sendiri. Israel dipilih oleh Allah untuk menjadi imamat rajani. Keluaran 19 ayat 6. Keluaran 28 ayat 1 menjelaskan bahwa Tuhan membawa Harun untuk melayani sebagai imam. Orang Lewi secara eksklusif ditunjuk sebagai kaum untuk melayani sebagai imam. Seperti yang ditegaskan oleh penulis Ibrani, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Ibrani 5 ayat 4. Imamat tidak diklaim, dituntut atau diminta. Tuhan menganugerahkan, mewariskan dan mengangkat imam. Imam juga harus dipilih dari manusia. Mereka harus dari daging dan darah, diambil dari antara umat manusia. Hewan, roh, malaikat tidak bisa menjadi imam. Seorang imam harus manusia karena manusia diciptakan secara unik dan khas menurut gambar Allah, dan oleh karena itu dapat memediasi hubungan antara Allah dan manusia. Hanya seorang imam yang dapat menggambarkan manusia kepada Tuhan dan Tuhan kepada manusia. Bahasa imamat bersifat eksklusif dan inklusif. Imam-imam tertentu ada di Israel, tetapi Adam juga digambarkan sebagai seorang imam. Dan Israel dipanggil untuk menjadi kerajaan para imam. Keluaran 19 ayat 6. Kedua, para imam bertindak atas nama kemanusiaan, meskipun mereka melayani dalam berbagai kapasitas. Pada dasarnya para imam hadir untuk melayani di rumah Tuhan, untuk umat manusia. Mereka memelihara bangunan rumah Tuhan atas nama umat Tuhan. Saat mereka memelihara
rumah ini untuk Tuhan. Mereka memasuki hadirat Tuhan, mewakili, menengahi, dan bersyafaat bagi umat Tuhan. Para imam adalah orang-orang yang mendekat kepada Tuhan. Keluaran 19 ayat 22. Para imam menghadap Tuhan dengan darah berceceran di pakaian mereka dan menutup dada dari 12 permata di dada mereka. Imam datang ke hadapan Allah dengan ditutupi kematian yang lain, atau sebaliknya dengan kehidupan orang lain menutupi mereka. Ketiga, para imam mempersembahkan pemberian dan korban. Persembahan adalah tindakan khusus dan eksklusif yang dilakukan para imam sebagai manusia, demi manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Para imam tidak masuk ke hadirat Allah tanpa persembahan, pemberian, dan korban. Imam eksplisit pertama yang disebutkan dalam Alkitab adalah Melkisedek, yang membawa roti dan anggur untuk Abraham. Para imam menyembelih binatang di hadapan Tuhan dan membawa darahnya ke hadapan Tuhan. Imamat 1 ayat 5, 11, dan 15. Mereka membawa tepung, minyak, dan biji-bijian dan membakarnya sebagai bagian peringatan di atas mezbah. Imamat 2 ayat 2 dan 9. Para imam adalah orang-orang yang memulihkan mezbah. Esra 3 ayat 1 sampai dengan 7. Merayakan Paskah. Di balik semua pemberian dan pengorbanan ini terdapat kebenaran teologis bahwa Allah itu kudus, dan persembahan ini adalah aroma yang menyenangkan baginya dan yang merendahkan amarahnya terhadap dosa. Dosa dihancurkan, tetapi Tuhan memandang pengorbanan sebagai ritual pertobatan. Sesuatu mati dan hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan atas nama pelanggaran perjanjian. Oleh karena itu, para imam menengahi dan bersyafaat bagi umat, sehingga mereka dapat terus berada dalam kasih karunia Allah. Sementara perjanjian lama merayakan pelayanan para imam, indikasi ketidakcukupan mereka berlimpah. Semua tindakan mereka memiliki rasa ketidaklengkapan dan ketidakcukupan bagi mereka. Banyak imam dalam perjanjian lama yang korup dan melakukan apa yang secara tegas dilarang dalam Taurat. Baik orang Lewi maupun bangsa tidak dapat mencapai keutuhan di bawah sistem itu. Ibrani 7 ayat 11. Imam-imam dalam perjanjian lama masih ternoda oleh dosa. Masuk berulang kali dengan darah binatang dan masuk ke kemah buatan. Pengorbanan ini tidak akan pernah bisa menghapus dosa. Tidak mungkin darah binatang menghapus dosa. Adam, orang Lewi, dan bangsa Israel secara keseluruhan harus bertindak sebagai imam atas nama umat manusia. Tetapi mereka semua gagal dalam tugas ini. Allah memanggil Israel untuk menjadi kerajaan imam. Keluaran 19 ayat 6. Tetapi tidak mempertahankan tekad atau kemampuan untuk menyelesaikan tugas ini. Perjanjian lama dengan demikian mendorong pembaca maju ke imam yang lebih besar yang akan datang. Perjanjian lama mempersiapkan para pembacanya dengan kisah-kisah tentang para imam yang berkorban, mendaki gunung Tuhan dan kemudian menjadi perantara dan memberkati orang-orang. Yesus melakukan tindakan seorang imam saat berada di bumi. Setelah kenaikannya, peran ini tidak berhenti tetapi bergeser ke penyempurnaan dengan cara yang unik. 3 kisah kenaikan bergema tentang tema yang menunjuk pada pergeseran tugas imamat Kristus. Perubahan itu berarti dia menjadi imam yang lebih baik lagi. Kisah pertama yang menggambarkan kenaikan imamat Kristus adalah pendakian Musa ke Gunung Sinai. Dalam Keluaran 24, Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke gunung sementara orang Israel beribadah jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Keluaran 24 ayat 2. Musa bangun pagi-pagi, membangun mezbah dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan. Dia mengambil darah dan melemparkannya ke mezbah dan mengulurkan kitab perjanjian, mengikat Israel pada apa yang telah disepakati. Dia membuat pengorbanan sebelum dia naik ke gunung. Kemudian Musa naik ke atas gunung dan bertemu dengan Allah Israel. Keluaran 24 ayat 10. Adegan itu digambarkan sebagai penglihatan surgawi saat dia melihat batu safir. Di hadirat Tuhan mereka makan dan minum dan awan menutupi gunung saat Musa bertemu dengan Tuhan. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Di gunung Musa bersyafaat untuk
orang-orang sebagai wakil mereka. Dia menerima hukum Tuhan dan berbicara kepada Tuhan atas nama orang-orang. Dan kemudian turun dari gunung untuk berbicara kepada orang-orang atas nama Tuhan. Musa memberkati orang-orang itu, menyampaikan kepada mereka kehadiran Tuhan. Di gunung, Musa menerima perincian tentang bagaimana mereka akan membangun tabernakel agar Allah dapat tinggal bersama umatnya. Keluaran 25 sampai dengan 31. Pola Musa menunjuk pada tugas orang Lewi, tetapi pada akhirnya kepada Kristus. Yang pertama pengorbanan, naik, syafaat, lalu berkat. Para imam juga berkorban dan naik ke hadirat Tuhan, dan asap dan api memenuhi ruangan saat mereka membawa persembahan darah mereka. Mereka kemudian bersyafaat untuk orang-orang dan keluar dan memberkati orang-orang. Ketika pembaca melanjutkan melalui perjanjian lama, menjadi jelas bahwa pendakian Musa adalah tipe yang harus digenapi. Musa tidak tinggal di gunung, tabernakel bisa dicemarkan, syafaat Musa bisa berhenti, dan orang-orang tidak mengikuti instruksi perjanjian mereka. Catatan kedua yang menandakan kenaikan imamat Kristus adalah imam besar memasuki ruang maha kudus. Imamat 16 ayat 2 sampai dengan 34. Meskipun imamat dapat membingungkan pembaca modern dengan fokusnya pada ritual Yahudi, struktur naratif mengarah ke hari penebusan Yom Kippur. Ketika imam besar naik untuk bertemu Tuhan, segala sesuatu sebelum hari ini mengajarkan kepada orang-orang bagaimana mereka harus mendekati hadirat Tuhan, dan segala sesuatu setelah hari ini mengajarkan kepada orang-orang bagaimana mereka dapat tinggal di hadirat Tuhan. Dengan demikian, imamat adalah buku tentang naik ke gunung Tuhan, seperti Musa, imam besar, secara khusus masuk ke hadirat Allah dengan cara tertentu sehingga dapat menjadi perantara bagi umat Israel. Penyekatan yang ketat terjadi di Israel. Sebuah tirai kemah memisahkan halaman dari seluruh bangsa itu. Sebuah tirai lain memisahkan tempat suci dari halaman, dan sebuah tirai terakhir memisahkan tempat maha suci dan tempat suci. Pembagian ruangan mewakili kosmos. Para imam masuk ke surga tertinggi saat mereka memasuki tempat maha kudus untuk bertemu dengan Tuhan dan menjadi perantara bagi orang-orang. Cherubim di tirai menunjukkan bahwa mereka secara simbolis memasuki surga. Harun diperintahkan untuk masuk ke dalam tabir dengan cara yang teratur, karena Tuhan akan muncul di awan di atas tahta pendamaian. Awan menghalangi dia untuk melihat kemuliaan Tuhan yang penuh. Dia datang di hadapan Tuhan dengan sebuah korban, mengenakan jubah lenan suci, mandi dengan dupa di hadapan Tuhan, dan dengan memercikkan darahnya 7 kali di atas tahta pendamaian dan mezbah. Keluaran 28 ayat 9 memberitahu para pembaca bahwa ketika imam besar memasuki tempat kudus, ia memakai nama anak-anak Israel ditutup dadanya. Dengan demikian menunjukkan pergi ke hadapan Allah atas nama bangsa itu. Imam besar menengahi manusia pengganti yang bertindak atas nama orang lain. Tujuan pergi ke hadirat Tuhan adalah untuk berada di hadiratnya, tetapi sarananya adalah darah. Imam besar harus melakukan pendamaian. 2 ekor kambing jantan dipersembahkan. Yang pertama untuk menembus dosa manusia. Imamat 16 ayat 15. Imam besar mengambil darah dari kambing pertama itu dan mengoleskan pada penutup bahtera sebagai syafaat di hadapan Tuhan. Ketika dia muncul, imam besar meletakkan tangannya di atas kepala kambing kedua, dan dia mengakui semua dosa orang-orang, meletakkannya di atas kambing, dan kemudian kambing itu dilepaskan ke padang gurun. Kambing kedua menunjukkan bagaimana Tuhan telah menghapus dosa manusia. Keduanya mengajarkan bahwa dosa telah diampuni dan dihapuskan, didamaikan dan ditebus. Gambar terakhir yang menggambarkan kenaikan imamat Kristus datang dari bibir Daud. Dalam Mazmur 24, meskipun Daud adalah seorang raja, ia juga melakukan banyak kegiatan imamat, sehingga menandakan penyatuan kembali peran-peran ini. Ia meminta roti imamat dari Ahimelek untuk menopang dirinya dan anak buahnya dalam 1 Samuel 21. Kemudian dalam 2 Samuel 24, Daud meminta perkenanan Tuhan dengan bersyafaat atas nama rakyat. Ini datang sebagai tanggapan atas sensus Daud yang membanggakan. Nabi Gad memerintahkannya untuk memberikan sebuah mezbah untuk mempersembahkan korban dan membakar persembahan di atasnya. Oleh karena itu Daud ditampilkan sebagai seorang imam, raja, seorang yang menyatukan kembali kedua jabatan ini. Maka tidak mengherankan bahwa Daud berbicara sebagai seorang imam dalam Mazmur, menanyakan siapa yang akan mendaki gunung Tuhan. Dalam Mazmur 24, Daud memulai dengan mengakui seluruh bumi adalah milik Tuhan, karena Dia adalah penciptanya. Tuhan memiliki segalanya, dan imam menengahi berkat yang berdaulat itu kepada orang-orang. Daud kemudian mengajukan pertanyaan imam yang jelas, siapakah yang akan mendaki gunung Tuhan, dan siapa yang akan berdiri di tempat sucinya? Intinya dia bertanya siapa yang akan menerima perkenanan Tuhan dan juga menganugerahkannya kepada umat Tuhan. Jawabannya berpusat pada kebersihan, kesucian, sebuah metafora yang penuh dengan gambaran keimaman. Orang yang dapat naik adalah orang yang memiliki tangan yang bersih dan hati yang murni. Daud menegaskan orang yang mendaki gunung Tuhan adalah orang yang bersih
baik lahiriah maupun batinnya. Masuk ke hadirat Tuhan bukan sekedar tindakan ritual di mana tindakan lahiriah bisa membersihkan. Tuhan menginginkan seluruh orang luar dan dalam didedikasikan untuk karakternya. Pengorbanan adalah cara orang menjadi bersih. Tema ini lebih ditekankan ketika Daud menegaskan orang yang akan masuk ke dalam bait Allah tidak mengangkat jiwanya kepada apa yang palsu. Orang yang naik bukanlah seorang penyembah berhala. Dia tidak menyembah Allah lain. Tuhan hanya akan mengizinkan mereka yang setia kepadanya untuk datang ke hadiratnya. Mereka tidak berusaha untuk naik kepada Tuhan melalui cara mereka sendiri seperti di Babel. Sebaliknya, mereka harus menyembah Tuhan dan hanya Tuhan. Akhirnya, orang yang naik memiliki mulut yang murni dan bersih. Dia tidak bersumpah palsu. Penekanan Tuhan pada hidup sebagai orang yang benar didasarkan pada karakternya. Ketika dia mengatakan sesuatu akan terjadi, dia memastikan itu terjadi. Hanya orang yang meniru dia dalam kebenaran yang akan berdiri di tempat sucinya. Maksud Daud adalah bahwa imam yang sejati akan bersih, murni secara holistik dan disucikan. Dia tidak akan menjadi penyembah berhala, kemudian batinnya akan sama dengan kehidupan luarnya, dan bibirnya tidak akan tercemar. Orang ini akan menerima berkat dari hadirat Tuhan, kebenaran dari tahtanya. Daud bertanya, siapa yang akan naik ke gunung Tuhan? Hanya mereka yang memiliki korban yang menutupi mereka yang dapat naik dan menerima berkat dari Tuhan. Orang yang bertemu dengan potret ini akan diberkati untuk mendaki gunung Tuhan. Perjanjian Lama menunjukkan bahwa sementara Daud adalah orang yang benar, tidak ada manusia yang dapat mencapai ini karena mereka semua ternoda oleh dosa. Mereka akan mencoba untuk mendaki gunung Tuhan hanya untuk menemukan diri mereka jatuh ke kaki gunung. Seorang imam harus datang yang benar-benar diberi wewenang untuk naik ke gunung Tuhan. Perjanjian Lama memberikan instruksi tentang kultus imam, namun ini hanya bayangan. Dalam gambaran-gambaran ini menjadi jelas bahwa imamat kurang itu tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Para imam melayani sebagai individu yang cacat bagi bangsa yang cacat. Mereka dikorbankan di tenda dan kuil dengan darah binatang. Mereka datang ke dalam pelayanan untuk bersyafaat berulang kali untuk dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa bangsa. Karena itu ketika Yesus menduduki ruang bumi, ia melakukan sebagai imam yang sejati. Dia memenuhi apa yang kurang dari imamat. Namun baru setelah Yesus naik, ia masuk sepenuhnya ke dalam peran imamatnya. Setelah dia masuk ke surga, Tuhan mengangkat dia sebagai imam besar yang kekal karena pengorbanannya yang sempurna. Yesus bersyafaat dengan cara yang lebih baik dan ia memberkati umatnya sebagai imam besar yang agung dengan damai sejahtera Roh Kudus. Sementara Yesus juga seorang imam yang lebih baik di bumi, kenaikan Mesias meningkat dan memperluas pekerjaan imamatnya. Dia adalah seorang imam di bumi. Sekarang dia bertindak sebagai imam di surga. Kenaikan Mesias tidak menghentikan pekerjaan imamatnya. Sebaliknya, ia mentransfer peran ini ke zaman baru. Ibrani 4 ayat 14 mengatakan, Yesus masih bertindak sebagai imam kita di surga. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yesus melayani sebagai imam yang lebih baik dalam pribadinya. Yesus melayani tempat yang lebih baik, yaitu kemah surgawi. Tindakan imamat Yesus yang lebih baik mempersembahkan korban, syafaat dan berkat berlanjut dan diteguhkan. Penulis surat Ibrani berpendapat bahwa Yesus masuk secara unik ke dalam peran imamatnya. Setelah kebangkitan dan kenaikannya, dia melakukannya karena dia bukan lagi hanya seorang imam duniawi, tetapi seorang imam surgawi dengan tubuh yang dimuliakan. Imamat surgawi Yesus harus ditegaskan dari dua sudut yang berbeda. Yesus sebagai imam surgawi masih mengambil bagian dalam daging, dan dia adalah imam yang agung dan murni. Perjanjian Lama menegaskan bahwa imam harus diambil dari antara manusia, dan kenaikan itu melanjutkan inkarnasi Yesus. Oleh karena itu, Yesus tetap sebagai imam kita karena ia adalah daging. Meskipun kenaikan karena dianggap di luar pemahaman kita tentang ruang dan waktu, kita juga harus memikirkan kenaikan Mesias dalam kaitannya dengan inkarnasi permanen yang hubungan aktual ruang dan waktu. Kenaikan Kristus sang imam masih merupakan kenaikan manusia Kristus. Kenaikannya tidak membatalkan kemanusiaannya. Itu menegaskan masalah teologis yang besar muncul jika kita tidak mewujudkan kenaikan Mesias. Karena jika Yesus tidak naik sebagai manusia, dia tidak dapat datang kembali sebagai manusia. Yesus juga tidak dapat melayani sebagai imam umat manusia jika ia tidak dapat hidup dalam daging. Dengan demikian, kenaikan itu memuliakan Kristus dalam inkarnasinya. Dengan kata lain, Lukas dalam menceritakan kenaikan tidak meninggalkan sejarah. Ia berpendapat bahwa eskatologi menentukan sejarah. Kenaikan Mesias menjadi puncak inkarnasi Yesus. Dengan cara ini, kenaikan tidak menghilangkan pentingnya kehadiran fisik Yesus.
keberadaan fisik Yesus atau pentingnya inkarnasi, melainkan kenaikan itu meninggikan dan menegaskan inkarnasi. Inkarnasi Yesus yang berkelanjutan adalah salah satu aspek dari identitas imamatnya. Tetapi begitu juga kemurnian dan pemuliaan tubuhnya. Tidak seperti para imam di bumi, Yesus adalah kudus, tidak bersalah, tidak ternoda, terpisah dari dosa. Dia adalah imam yang murni yang dibicarakan Daud yang mendaki gunung Tuhan. Tidak seperti para imam perjanjian lama yang terus-menerus harus mempersembahkan korban baik untuk dosa mereka sendiri maupun dosa untuk bangsa. Yesus terpisah dari keternodaan dosa. Yesus juga berbeda dari imam-imam lain karena ia telah ditinggikan di surga. Ibrani 7 ayat 26. Yesus masih seorang manusia, tetapi dia tidak memiliki tubuh yang sama seperti yang dia miliki di bumi. Dia naik dengan tubuh yang telah diubahkan. Filipi 3 ayat 21, 1 Korintus 15. Yesus tidak menghiasi dirinya dengan kemanusiaan untuk sekedar membuangnya. Dia menghiasi dirinya dengan kemanusiaan sehingga dia bisa menyempurnakan kemanusiaan sebagai imam sejati kita. Dalam perjanjian lama, para imam dipilih di antara manusia untuk mewakili umat manusia di hadapan Allah. Mereka masuk ke dalam awan karena tidak tahan melihat kemuliaan Tuhan. Sekarang Kristus melayani sebagai imam yang lebih baik di sebelah kanan Allah dengan tubuh kemuliaannya. Hanya tubuh yang diubahkan yang dapat melihat kemuliaan Tuhan yang sejati. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 22. Tubuh kita tidak dibuat baru. Kita juga tidak menaklukkan kematian seperti Yesus. Hanya Yesus yang sekarang dapat bersyafaat untuk selama-lamanya. Karena Yesus adalah imam kita yang abadi, ditinggikan dan murni. Oleh karena itu Kristus adalah imam yang benar. Karena dia adalah manusia, Allah yang mewakili umat manusia sebagai buah sulung dari mereka yang akan tinggal bersama-sama dengan Allah selamanya. Dia tidak seperti imam di bumi yang bersyafaat melalui kelemahan daging mereka dan hanya datang sesekali. Yesus melayani terus-menerus dan melayani dalam kuasa kebangkitannya. Yesus tidak hanya melayani sebagai imam yang lebih baik setelah kenaikan karena ia telah diberikan tubuh yang lebih baik, tetapi ia melayani di tempat yang lebih baik. Kenaikan bukan hanya pemindahan dari satu tempat, tetapi juga ke suatu tempat. Surga benar-benar sebuah tempat, namun juga melampaui apa yang dapat kita rujuk dalam istilah manusia. Itu tidak dapat ditemukan di peta manapun, karena tempat tinggalnya membentang sepanjang waktu dan tempat. Ketika Yesus pergi ke surga, ia berpindah dari ciptaan lama ke ciptaan baru. Surga adalah tempat bersemayam Allah, ruang kendali alam semesta. Pada kenaikan Yesus mulai melayani di surga tertinggi yang sebenarnya. Tempat paling suci melambangkan kenyataan yang sekarang Yesus genapi pada kenaikannya. Para imam mempersembahkan korban mereka di bumi, tetapi Yesus sekarang mempersembahkan darahnya di kemah yang benar. 2 kali penulis surat Ibrani berbicara tentang Yesus sebagai pelayan di kemah yang benar. Ibrani 8 ayat 2 dan Ibrani 9 ayat 11. Dalam teks ini, kemah surgawi lebih baik karena Tuhan telah membuatnya. Itu adalah kemah yang benar yang didirikan Tuhan, bukan manusia. Dan kemah itu tidak dibuat dengan tangan. Buatan tangan dalam kitab suci mengacu pada ciptaan lama, sedangkan buatan tanpa tangan mengacu pada ciptaan baru. Daniel 2 ayat 34, 45, Markus 14 ayat 58. Intinya bukanlah bahwa tabernakel itu atau bait duniawi itu pasti cacat. Mereka bersifat sementara. Tuhan membangun surga tertinggi. Surga benar-benar berbeda dari bumi. Para imam memasuki apa yang merupakan simbol dari surga tertinggi, tetapi Yesus memasuki surga tertinggi. Pada kenaikan, aktivitas imamat Yesus atas nama umat manusia tidak berhenti, tetapi memasuki era baru. Kenaikan Mesias memungkinkan dia bersyafaat atas nama umat manusia dengan cara yang unik. Meskipun menggoda untuk melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah sebagai penyelesaian pekerjaannya, ini hanya sebagian benar. Yesus tidak naik ke surga hanya untuk duduk dan beristirahat. Dia tidak membumbung ke langit karena pekerjaan syafaatnya telah selesai. Bahkan dalam duduknya, dia terus melayani. Ibrani 8 ayat 1 dan 2 menegaskan kenyataan ini. Intinya, segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya renungan kali ini akan memberkati kita bahwa kenaikan Yesus tidak menghentikan tugas keimamannya, tetapi Yesus tetap melakukan tugas imamatnya sampai hari ini untuk saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.